Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, sallallahu ala rasulillah. Ibu bapak, adik-adik remaja, jamaah Masjid Baitur Rahman rahimahullah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk bisa terus menghimpun berbagai amal soleh. Mudah-mudahan kegiatan kita malam hari ini pun juga bisa termasuk amal soleh yang akan bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat kelak. 120 ya sekarang. Ya, 120. Ini cara besarnya gimana? Di sini. Ini udah tampilannya. Enggak kelihatan. Kalau di besarnya. Cara besarnya ini gimana? Tidak kelihatan. Malu faktor Bu ya. Tidak bisa. Coba dia besar. Udah terlihat sekarang. Ya, ini besar. Ini besarnya ya. Besar. Terlalu besar. Ya. Baik, Bapak Ibu jamaah rahmatullah. Kita akan melanjutkan kajian hadis dan malam ini kita sampai di urutan hadis nomor 120 dalam kitab Al-Wafi bima fi Sahihain. Jadi ini kumpulan hadis-hadis sahih yang merujuk ke kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis 120 ini diambil dari Sahih Al-Bukhari. Ini belum sempat saya edit. Mari kita baca. Jadi hadis ini dari Abu Hurairah, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, hadis ini diriwayatkan atau diceritakan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi dia berasal dari Yaman. Nama aslinya Abdurrahman bin Sohar. Lalu sekitar usia 20-an tahun itu, ketika beliau berusia 20 tahun, tahun ke-7 Hijrah, dia datang dari Yaman ke Madinah. Nah, ketika Abu Hurairah datang ke Madinah, Rasulullah dan para sahabatnya itu sedang tidak ada di kota Madinah. Jadi beliau ini sedang menuju ke Khaybar, daerah Nahdlatul Khaybar. Lalu Abu Hurairah itu menyusul. Khaybar itu jaraknya itu kalau dari lihat kilometernya ya, kalau dari kota Madinah itu sekitar kira-kira dari Jogja ke Sragen. Itu perang pengepungan atau penaklukan satu wilayah yang dalam kisah itu menghasilkan rampasan perang itu paling besar, paling banyak. Jadi Khaybar ini adalah
kota yang subur, perkebunannya banyak, dengan benteng yang sangat kuat. Jadi kalau dalam cerita itu, Khaybar itu adalah nama tempat wilayah yang tidak bisa ditaklukkan oleh Romawi. Saking kuatnya benteng-benteng di Khaybar itu. Jadi Rasulullah nanti mengepung Khaybar itu sampai berapa bulan. Akhirnya takluk juga dengan ya cukup lama itu, ada yang bilang sampai 3 bulan ya. Jadi pengepungan yang paling lama dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Nah ini Abdurrahman bin Sakhr atau Abu Hurairah akhirnya bertemu dengan Rasulullah di Khaybar dan menyatakan jelas sudah Islam sebelumnya, tapi ingin menjadi sahabat yang benar-benar dekat dengan Rasulullah. Jadi selama 3 tahun lebih, kira-kira 3,5 tahun nanti Abu Hurairah itu bersama dengan Rasulullah. Maka beliau ini dikenal sebagai sahabat Al-Sufah, yang tinggalnya setiap hari itu diserah di masjid. Jadi setiap hari, hampir setiap saat itu ketemu dengan Rasulullah. Jadi kalau Bapak Ibu yang datang ke Madinah, ada Masjid Nabawi dulu. Masjid Nabawi kecil itu hanya bagian depannya saja. Nah itu Abu Hurairah itu dan sahabat-sahabat yang lain itu tinggal di emper Serambi, ya masjid yang hampir setiap hari bertemu dengan Rasulullah. Ketika keluar kota ya ada tugas jihad, perang, Abu Hurairah. Nah ini Abu Hurairah, dan beliau wafat itu tahun 57, ada yang bilang tahun 58 Hijrah. Jadi sepeninggal Rasulullah itu beliau berarti berapa tahun? Ya 40, berarti 46 tahun, 45 tahun masa hidup Abu Hurairah setelah Rasulullah wafat. Nah, itulah yang menyebabkan Abu Hurairah ini banyak meriwayatkan hadis. Karena di samping hadis-hadis yang beliau terima langsung dari Rasulullah, juga Abu Hurairah ini ada yang menerima hadis itu dari sahabat-sahabat yang lain, tidak menerima langsung. Nah ini hadis yang akan kita baca ini ya diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah nama kunyah. Jadi Abu itu bapak, Hurairah itu kucing ya, anak kucing. Jadi yang orang yang suka ngintil terus kayak kucing loh. Kucing yang nempel, yang dekat ini julukannya. Jadi kalau nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, karena yuhaddisu qol, beliau menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min mauludin, ya, ma min mauludin, ma tidaklah min mauludin dari setiap yang lahir. Setiap anak maulud itu berarti yang dilahirkan. Illa kecuali yuladu, dia dilahirkan ala fitrah, dalam keadaan fitrah. Jadi fitrah itu bisa beberapa pengertian. Fitrah itu bisa berarti agama yang lurus. Fitrah itu bisa berarti suci, ya. Fitrah itu bisa sebagai apa namanya, pada dalam bahasa kita, sifat bawaan yang tidak bisa berubah. Itu adalah naluri bawaan, ya, yang tidak berubah. Jadi dia tidak akan berubah. Nah, kalau dalam pengertian hadis ini, fitrah di sini yang pas itu adalah lurus ya dalam beragama. Gitu. Jadi sesungguhnya setiap anak yang lahir itu dia terlahir dalam keadaan lurus, suci.
dalam bahasa kita sering diartikan suci ya, Idul Fitri, Idul Fitrah kembali ya suci. Padahal kalau Idul Fitrah di situ sesungguhnya Idul Fitri itu bukan kembali suci Pak. Idul Fitri kalau kita habis berpuasa ya, kemudian di sini fitrah bukan suci kalau di situ dari iftar ya, kembali makan, kembali berbuka. Jadi setelah kita berpuasa maka kemudian kita makan kembali. Nah kalau fitrah di sini berarti lurus atau suci. Jadi kalau dalam pandangan Islam Bapak Ibu sekalian, Islam memandang bahwa setiap anak yang lahir itu dia terlahir dalam keadaan suci, bersih, bertauhid. Fitrah itu tauhid. Nanti kita ada ayat-ayat juga yang di situ, di mana dia tidak berubah. Nah, kalau kita hubungkan nanti di dalam ayat itu kan fitrah itu kan yang dalam surat Al-A'raf itu ayat yang mengatakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi ketika janin di dalam rahim kita, termasuk kita semuanya, itu berusia 4 bulan, maka kemudian roh itu akan dihidupkan dan kemudian Allah bertanya kepada kita ya, setiap janin di dalam. Jadi di hadis yang sudah kita lewati itu kan di usia 4 bulan. Ketika usia 4 bulan itulah ditiuplah roh, ditentukan apa rezekinya, ditentukan sudah kita bahas itu ya, umurnya, syaqiyun aw sa'idun itu bagian seterusnya amal. Nah, di situ juga nanti Allah itu akan berkata kepada alastu bi rabbikum dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah kan, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu setiap janin itu akan mengatakan qalu, dia akan menjawab bala syahid, benar kami bersaksi. Nah itu fitrah yang dimiliki oleh setiap janin, setiap orang. Jadi pada dasarnya setiap janin itu ketika berusia 4 bulan sampai akan dilahirkan itu posisinya dalam bertauhid. Tauhidnya itu lurus, Pak, suci. Fitrahnya itu dia suci agamanya, lurus agamanya. Jadi kalau dalam hal keyakinan, fitrah atau naluri dasarnya dia bertuhan pada yang esa. Kalau kita lihat, gitu ya. Jadi ini ada naluri bawaan setiap orang. Nah, kita lanjutkan. Fa'abawahu, maka ayahnya, maksudnya orang tuanya, yuhawidanihi, yang menjadikan yang lahir itu atau anak yang lahir itu menjadi Yahudi, aw yunassiranihi, atau dia menjadi Nasrani, aw yumajjisanihi, ya, atau dia menjadi seorang Majusi. Jadi gitu Bapak sekalian. Jadi seorang anak itu dia suci, ya, menjadikannya anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi itu ya dipengaruhi oleh didikan atau pola asuh orang tua. Ya, jadi maksudnya di sini orang tua itu ya siapa yang bisa mendidik atau termasuk lingkungannya. Jadi kalau anak itu dia dibesarkan dalam lingkungan Yahudi, ya, orang tua atau lingkungannya tentunya, maka dia akan menjadi Yahudi, dia akan menjadi Nasrani atau menjadi yang lainnya, termasuk dengan Islam dan seterusnya. Itu artinya bahwa dalam hal ini pengaruh atau peran lingkungan dan pendidikan itu sangat besar. Gitu Pak ya. Terutama ketika anak-anak itu belum memiliki kemandirian untuk bisa memilih. Ya, jadi kalau yang namanya anak itu kan belum punya
kesempurnaannya, kedewasaan akalnya. Jadi dia bertindak atau berbuat itu bukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan akal atau pilihan-pilihan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi lebih banyak dia meniru atau berbuat, sehingga putusan-putusan itu seringkali ya tidak bisa dipegang. Makanya kalau dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, kalau anak itu belum balik, ya, itu dianggap dia belum mukallaf. Kalau itu tidak ada kewajiban untuk mendapatkan tanggung jawab keturunan. Kalau dalam dunia pengadilan kan gitu ya, dalam pengadilan itu, kalau anak berbuat tindakan kriminal tapi masih anak-anak di bawah umur istilahnya, ya maka hukumannya tidak berbeda dengan orang dewasa. Kalau dalam hadis yang lain nanti disebutkan catatan amal, ya, entah amal itu kebaikan atau amal keburukan, itu tidak diberlakukan pada orang yang akalnya itu belum sempurna. Kalau di dalam hadis itu ditentukan dengan mimpi. Sesungguhnya kalau sekarang itu mungkin tidak sepenuhnya itu, Pak. Anak-anak sekarang ini kan cenderung lebih cepat dewasa secara biologis, ya. Kematangan organ-organ seksualnya itu lebih cepat karena dipengaruhi oleh makanan, mungkin tontonan, gitu ya, lingkungan. Jadi usia itu saya kira bisa relatif. Juga dipengaruhi oleh kematangan berpikir. Nah intinya seperti itu. Nah makanya kalau dalam hadis Rasulullah menyebutkan rufi al qalamu an salasin. Pena itu diangkat. Diangkat itu berarti tidak diberlakukan. Pena itu tidak menjadi mencatat atau menulis merekam, ya. Jadi apapun tindakan, perkataan dan lain-lain dari orang ini maka tidak tidak direkam gitu ya. Tidak direkam. Satu, jelaskan anin naimi hatta yastaiqadha. Dari orang yang tidur sampai dia bangun. Kalau misalnya ada orang tidur lalu dia menggigau, dia ngata-ngatain gitu, memfitnah, atau misalnya Bapak sekalian ya, suami bilang sama istri, saya cerai 3 kali gitu. Orang tidur kan nggak sadar. Nah itu jangan dianggap. Jadi orang tidur itu ya, bahkan kalau udah lama kan seperti orang mati, Bapak. Terus kan? Makanya kalau kita mau tidur doanya gimana? Bismika. Kalau dalam Sahih Bukhari itu doanya Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dalam Sahih Bukhari itu redaksi Bismika atas namamu Allahumma ya Allah amutu aku akan mati. Tidur kan mati. Wa ahya dan insyaallah akan hidup. Nanti kalau bangun tidurnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bapak kalau mau tidur doanya kan, Pak? Kalau dulu bismika Allahumma ahya wa bismika amut gitu kan gitu. Tapi ada hadis yang lebih sahih. Kalau itu kan Tirmidzi. Hadis yang lebih sahih dalam Sahih Bukhari itu redaksinya bismika Allahumma amutu wa ahya, lebih singkat dan lebih logis ya kan. Dengan nama Allah aku akan mati dan insya Allah akan bangun. Kalau bangun tidurnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya, itu kalau yang doa yang bismika Allahumma ahya bismika amut, itu hadisnya dari sisi sanad itu tidak sekuat yang Sahih Bukhari. Itu bahkan menurut bagian muhaqqiq itu hadisnya ada yang enggak sahih sanad.
Tapi ya tidak terlalu presiden, kita tahu ya. Ternyata lebih logis ini. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Nanti kalau bangun alhamdulillahilladzi ahyana wa aslama wa ilaihi nusyur. Kok malah ke situ ya tadi? Tadi cerita apa ke situ? Nah, jadi kalau orang tertidur ya hukuman atau taklif itu enggak benar. Orang yang anak-anak wa anis sabi hatta yahtalima juga diangkat dari anak-anak kecil, anak yang dia sampai yahtalima itu sampai mimpi, bermimpi basah ya. Kalau perempuan datang bulan, kalau laki-laki ya, mimpi basah tadi mimpi ihtilam. Nah itu Bapak Ibu sekalian, jadi kalau dalam Islam setiap anak itu dalam keadaan suci. Kemudian kalau dalam hadis ini tekanannya tentang pengaruh orang tua. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau saya mencoba merenungi, tampaknya hadis ini kalau saya membaca asbabul wurud secara makro itu, hadis ini tampaknya mungkin satu dalam kondisi ingin menjelaskan bahwa orang tua itu sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ya, kalau kita di Madinah waktu itu kan ada Yahudi, ada Nasrani. Ya, Yahudi paling banyak. Kalau Nasrani itu banyaknya daerah Najran. Najran itu di mana? Najran itu termasuk wilayah Arab Saudi Selatan. Jadi kalau dari Madinah ke selatan nanti ada Mekah. Dari Mekah itu jaraknya sekitar 100 km. Ya 100 km itu yang sini Seragen. Nah itu daerah Yalamlam itu Pak sebenarnya. Yang kalau Mikot itu termasuk daerah dekat Najran itu yang mana sebelum Arab Saudi Selatan. Jadi daerah Tihama, daerah Yalamlam itu ya dekat dengan Najran. Nah di situ ada banyak Nasrani. Kalau Majusi apa di sini disebut Majusi? Majusi itu apa? Majusi itu penyembah api. Dulu kalau di zaman Rasulullah di Persia itu dulu banyaknya agamanya Majusi. Persia itu kan kalau sekarang Persia itu di mana Pak? Irak, ya, daerah Irak. Itu dulu di sana banyak Majusi. Mirip-mirip dengan agama Zoroaster, agama penyembah api. Ya api termasuk matahari. Mengapa kalau dalam Islam itu tidak boleh sholat, dilarang, haram hukumnya sholat pas matahari terbit, pas matahari di tengah-tengah titik kulminasi, pas matahari terbenam. Nah karena dulu orang-orang Majusi, atau kalau di Jepang agama Shinto itu ya, itu biasanya kalau pas itu sering melakukan saikren gitu kan. Dulu zaman penjajahan Jepang kan itu membungkuk gitu kan ke arah matahari terbit biasanya. Nah kalau orang-orang Majusi biasanya kalau matahari terbit, pas matahari kulminasi di tengah dan terbenam itu mereka nyembah. Jadi nyembah api atau menyembah matahari. Nah ini agama Majusi. Saya kira nanti agama atau keyakinan apapun yang dimiliki oleh orang tua itu nanti akan mempengaruhi anak atau saudara. Jadi ini pentingnya. Walaupun pada dasarnya ketika anak lahir itu kan suci, seperti kertas kosong, kertas kosong. Nah, jadi bagaimana nanti kalau dalam pandangan Islam? Nah, ini tadi yang pertama seperti itu. Yang kedua, saya membayangkan bahwa hadis ini ada kaitannya dengan semacam kritik atau koreksi terhadap
paham kalau kita mengenal itu dalam agama Kristen Pak ya, saya kira mungkin Nasrani itu yang kemudian mengalami penyimpangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kalau baca di Quran itu surat Al-Imran itu dikisahkan kan berapa ayat itu, hampir 35 ayat. Surat Al-Imran itu menceritakan tentang peristiwa datangnya delegasi dari Najran tadi, Nasrani Najran datang ke Madinah sekitar 60 orang dan ingin berdiskusi bahkan berdebat dengan Nabi, termasuk tentang ketuhanan Isa. Jadi mereka menganggap bahwa Isa itu sebagai Tuhan. Nah, nanti sampai ada mubahalah segala itu. Kalau kita semacam sumpah pocong ya. Nah, yang paling tegas itu nanti dalam surat Al-Maidah. Nah, itu tentang Tuhan. Kemudian masalah keyakinan tentang adanya penebusan dosa. Jadi kalau dalam agama Kristen, terutama setelah konsili Nisea, konsili itu semacam kalau kita muktamar ya, Nisea tahun 325 Masehi. Jadi 300-an tahun setelah Nabi Isa itu ada konsili muktamar ya, uskup ya, teolog Kristen itu berkumpul di Nisea. Nisea itu kalau sekarang masuk provinsi Bursa. Nisea kalau sekarang nama kota Iznik namanya. Bursa di Turki. Turki apa Turki? Turki ya sekarang bahasanya Turki. Nah, itu tahun 325. Jadi kalau Nabi Isa wafat pada tahun 33, ini 320. Nanti ada kesepakatan. Setelah itu nanti ada konsili Konstantinopel, Konstantin namanya, tahun 381 di Konstantin. Konstantin itu mana? Istanbul ya, sekarang ibu kota Turki ya. Dulu kan pusat kekuasaan Bizantium atau Romawi Timur. Nah setelah itu kemudian ada doktrin atau dogma di antara tentang ketuhanan Isa. Isa itu salah satu dari 3 Tuhan. Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Nah, itu. Nah, kemudian yang lain ini ada paham, terutama setelah Paulus. Ini ada kaitannya ini nanti. Ya, bahwa anak itu terlahir dalam kondisi apa? Membawa dosa. Gitu. Maka kemudian Isa itu datang disalibkan gitu. Nah, untuk menjadi penebus atas dosa-dosa. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam paham berikutnya nih yang dilakukan oleh Paulus itu? Nah, jadi kalau doktrin mereka, kalau punya dosa, ya datang aja penebusan itu. Ya, nanti biasanya kalau datang sekarang, datang aja nanti ke tempat di gereja ya, terus nanti ada kamar khusus, bayar sekian, terhapuslah dosanya. Jadi kalau nanti habis berbuat dosa, kemudian kalau banyak uang, nanti bisa dihapus. Jadi menghapus dosa itu dengan cara tadi, menebusnya diantara dengan memberikan bayaran. Wah, ini kan sering disalahgunakan. Maka ada di antara mualaf-mualaf itu yang dari non-Islam masuk ke Islam itu, di antara ini galau di sini. Ajaran penebusan dosa ini malah mendorong orang untuk semakin banyak berulang-ulang melakukan kemaksiatan. Kalau punya uang kan dihapus saja nanti dengan bayar. Ini kalau orang punya uang banyak, kemungkinan lebih besar nanti kemaksiatan atau dosa. Ya. Nah, kalau dalam Islam itu setiap anak itu terlahir dalam keadaan suci. Nah, itu suci. Nah, beda dengan konsep itu yang berada dalam keadaan berdosa. Ya, lalu dosa itu harus ditebus. Nah, kalau ada mungkin pertanyaan pada diskusi, karena ini kan intinya sesungguhnya di sini. Kalau frasa berikutnya itu itu tambahan itu ya. Kama tuntajul bahimatu
bahimatul jam'a hal ta'usuna biha min jad'a summa yaqulu Abu Hurairah. Jadi itu diumpamakan ya seperti halnya binatang ternak yang lahir dengan sempurna. Jadi pada dasarnya ya setiap binatang itu terlahir dalam orang itu diumpamakan seperti binatang ternak yang lahir dalam keadaan sempurna. Itu bagus sekali. Jadi kalau dalam Islam itu tidak ada istilah produk gagal itu. Tidak ada produk gagal. Ma khalaqta hada batila. Allah tidak menciptakan yang batil. Batil itu yang sia-sia. Allah itu menciptakan setiap yang terlahir itu memiliki keistimewaan. Mungkin kalau kita melihat, oh ini kok mohon maaf ya difabel. Yang difabel itu punya kelebihan. Ya, jadi kalau dalam surat Al-Baqarah kan ada disebutkan. Jadi Rasul pun faddalna ba'dahum ala ba'din. Jadi Allah memberikan karunia kelebihan kepada satu Rasul lebih dari yang lain. Ada yang lebih kekayaannya, ada yang lebih ilmunya, ada yang lebih kegantengannya, dan seterusnya. Kita diciptakan begitu. Itu bukan berarti Allah itu pilih kasih, bukan. Tapi Allah menciptakan itu punya tujuan, punya maksud. Yang pertama ya, bahwa semuanya itu adalah ujian. Bagaimana orang bersabar, bagaimana orang bersyukur ya, terhadap karunia. Yang kedua, kalau kita lihat bahwa kelebihan-kelebihan itu semuanya akan saling melengkapi, Bapak-Ibu sekalian. Ya, jadi kalau ada orang misalnya yang dilebihkan harta, ya dia bisa mengoptimalkan dengan harta. Ada orang yang dilebihkan dengan kesehatannya, ada orang yang dilebihkan dengan ilmunya, dan seterusnya. Dan orang yang mendapatkan kelebihan itu nggak boleh sombong, nggak boleh merendahkan yang lain, kan kayak gitu. Karena semuanya kan ujian. Kita semuanya adalah kehidupan, seterusnya. Nah, jadi kita harus memahami tentang konsep fitrah. Jadi fitrah itu suci, ya. Jadi kalau kita lihat dalam Islam itu masa anak-anak ketika dia belum mandiri itu memang masa di situ yang sangat menentukan sampai nanti dia punya kemampuan untuk pada saatnya bahwa perbuatannya termasuk pilihan-pilihannya itu bisa mandiri. Kalau anak belum mandiri, nah itu makanya disebut apa? Kalau dia yatim, yatim itu kan orang yang anak yang butuh perlindungan, butuh naungan. Kalau dia misalnya yang melindunginya, yang menjadi pengayomnya tidak ada, itu disebut ayat yatim piatu dan seterusnya. Itulah yang butuh perlindungan, pendampingan dan seterusnya. Kalau Bapak-Ibu sekalian itu kan, mohon maaf ya, diskusi tentang ini dulu dalam ilmu kalamnya para mutakalimin ini cukup panjang, Pak. Misalnya begini. Dulu kalau zaman kita jelas, kalau misalnya anak-anak kecil itu nanti dia berbuat, kira-kira kalau ketika dia mati di masa kecil misalnya, kalau dia masih TK, itu nanti di akhirat bagaimana? Ini hadis berikutnya nanti ada. Kalau anak kecil misalnya dia ada yang melakukan kebaikan, tapi ada yang melakukan keburukan, termasuk syirik, itu gimana? Apa yang dia lakukan nanti dikenai hukuman nggak? Nggak. Terus gimana? Apa yang dia lakukan nanti untuk apa? Itu nanti kalau kita cermati Bapak-Ibu sekalian, dia berbuat itu bukan untuk dirinya. Karena apa yang dilakukan itu bukan berdasarkan pertimbangan dan kematangan yang bisa diakui sebagai sikap mandirinya. Makanya untuk siapa kalau dia melakukan itu? Untuk orang tuanya atau yang mendidiknya? Gitu. Tapi kalau anak-anak kecil, apapun yang dia lakukannya ya tidak berpengaruh terhadap dirinya. Kalau dalam Al-Quran itu kita menemukan ada kata Gilman dan Gildan.
anak-anak kecil seperti itu nanti di akhirat dia akan gimana? Pernah baca Quran itu? Surat Ad-Dahr Al-Insan, ada Wildan atau Gilman, kata-kata. Gimana kalau ada pertanyaan? Nanti kalau ada anak kecil misalnya dia meninggal, nanti di sana tempatnya di mana? Iya. Di mana? Anak pasti tes. Nah, di mana? Ditempatkan di surga, dan dia di sana akan menjadi pelayan. Yaitu fu'alaihim wildan mukhalladuna itu ya. Jadi dia akan menjadi melayani, mengitari nanti. Jadi kalau kita udah dewasa begini, peluangnya nanti di neraka atau di surga. Nah, kalau kita di surga, insya Allah ya. Halo Bapak. Nah, itu nanti yang akan melayani kita di antaranya itu adalah anak-anak yang meninggal. Meninggal itu masih anak-anak, belum memayiz, semuanya itu belum bisa membedakan kalau dia berbuat itu baik apa buruk, sehingga belum bisa bertanggung jawab. Itu Pak ya. Ini mungkin ada pertanyaan, di mana ditempatkan anak-anak yang meninggal itu masih anak-anak, yaitu di surga. Bisa dilihat Bapak sekalian dalam surat Al-Insan. Hal ata'ala insani hinum minad dahri lam yakun, seterusnya itu. Ada ya. Jadi tentang gambaran di surga. Jadi kalau misalnya anak-anak seperti itu, ya dia insya Allah ya akan ditempatkan di surga, karena ya bersih. Wah, ini kalau gini nanti mendingan jadi pelayan daripada di neraka katanya. Pelayan di surga kan lumayan enak gitu Pak ya. Ya kalau kita pilih ayat jangan jadi pelayan Pak kita ya. Kita insya Allah yang di neraka. Insya Allah kita optimis berarti ya. Udah ini Pak, habis satunya. Wah, ini baru satu hadis ini. Nah, jadi mungkin satu lagi yang perlu saya tambahkan ini karena waktunya. Jadi apa ya? Malah jadi lupa deh. Jadi ini di kaitannya dengan anak-anak itu memang menjadi tanggung jawab kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, dan itu akan menjadi amanah yang nanti akan dimintai bertanggung jawab. Tapi kalau anak itu nanti sudah mandi, sudah bisa dewasa, dia harus bertanggung jawab terhadap pribadi. Nah, sehingga kalau misalnya anak itu, saya masuk neraka gara-gara orang tua saya dulu yang mendidik saya, ya tidak begitu. Nah, kan kalau dia punya akal, bisa memilih, bisa membedakan. Nah itu, lo kan kamu kan diberi akal. Kenapa kamu nggak bisa mengkritisi, nggak bisa membedakan mana yang nah itu? Jadi kalau sudah dewasa dia berbuat jahat, itu akan diminta. Tidak lagi seperti anak-anak yang masih kecil. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak kalau lihat di surat misalnya surat Al-Baqarah itu yang habis ayat kursi Pak, la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Dalam Islam itu tidak ada paksaan dalam beragama. Allah itu memberikan kebebasan. Silakan, mau kafir, mau tidak, mau menjalankan agama, mau tidak, silakan. Diberi kebebasan untuk memilih. Tetapi setiap orang harus mempertanggungjawabkan terhadap pilihan-pilihannya. Nah, nanti ayat berikutnya. Kalau kamu milih menempuh menjalani jalan yang buruk, ya siap resikonya, kayak begitu. Nah, kayak gitu. Nah, kalau sudah dewasa, ini kan yang diceritakan itu tadi masa-masa kecil. Nah, kalau di ayat yang lain itu misalnya begini ayatnya itu fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Jadi setiap orang itu fa'alhamaha, diilhamkan, setiap orang. Ujuraha, ujur itu potensi kejahatan, wa taqwaha dan potensi ketakwaan. Kita semuanya Bapak Ibu sekalian diberi potensi jahat dan nah, tantangan kita termasuk dari kecil itu kan dalam wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah melahirkan kalian semuanya dari rahim ibu itu tidak mengetahui apa. Summa ja'alakum sam'a wal absar wal afida. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah beri potensi semuanya itu Pak. Tinggal kita mau mengembangkan potensi yang mana. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban.
Nah ini jadi setelah itu nanti jadi ini berkaitan dengan fitrah yang naluri. Nah kalau sudah dewasa baru, kalau masa-masa kecil ini dia belum bisa. Nah disinilah peran orang tua, lingkungan yang akan mempengaruhi bagaimana potensi-potensi itu dikembangkan. Apakah potensi baiknya yang akan dikembangkan, takwanya, atau potensi jahat? Cekap surat Anda bertanya. Halo, nanti Pak ya. Nuhun, mohon maaf kalau kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.